Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'inu ala umri dunia wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sya'allahu kan. Wa ma lam yaslam yakun wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim bi qawli ya tadil muhtadin. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Min hamzi wa nafthihi wa nafsihi ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala fi ayatil ukhra wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wa taquni ya ulil albab. Wa qala dan fi ayatil ukhra la tajidanna asyadan nasi adawatan lil ladzina amanu al yahuda wal ladzina asyraku. Al-ayah. Wa qala aidan fi ayatil ukhra wa lan tardu ankal yahudu wal nasara hatta tattabi'a millatahum qul inna hudallahi wal huda wa la in tabata ahwa'ahum ba'da alladhi ja'aka minal ilmi ma laka minallahi min wali wala nasir. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasul karim wa la dzaka minasyahidin. Ada satu pandangan yang menarik dari seorang doktor pakar ilmu Quran dan ahli bahasa serta ahli sejarah. Dia bernama Dr. Bassam Nahajar. Beliau menukilkan beberapa hal yang menjadi sebuah aksioma, ya, pandangan, bukan aksioma, pandangan terkait dengan kehancuran Israel. Beliau melihat seolah-olah ada nubuah dari Rasulullah, ada nubuah dari Allah. Kalau Israel ini akan hancur di tahun 2022. Asumsi yang dibangunnya berdasarkan beberapa hal yang sifatnya ilmiah memang. Ya. Nah, Syekh Bassam Nahajar ini adalah dari Syekh Jaror, beliau tinggal di Ramallah, Palestina, dan beliau menjadi dosen mu'alimat di Universitas Ramallah. Dan juga beliau ini juga pernah mengajar di Universitas Damaskus, ya, internasional di Suriah. Nah, pulang ke tanah airnya di Ramallah, beliau mengajar di kuliah mu'alimat, kuliah perempuan, mengajarkan tentang tafsir Quran, mengajarkan tentang ilmu-ilmu hadis dan sejarah. Nah, beliau mencatat berdasarkan matematika Quran dan nubuah Quraniyah yang disampaikan Allah dan Rasulnya, berdasarkan hadis juga, disusunlah beberapa poin yang menjadi alasan dia mengatakan Israel akan hancur 2022. Yang pertama, pada tanggal 15 Mei 1948, Israel memproklamarkan diri sebagai negara yang merdeka. Ya, proklamir ini adalah fakta bahwa Israel mengambil alih tanah kaum muslimin dan mendirikan negara di atas tanah milik umat Islam, Palestina. Nah, pada saat itu, para mulai nikmati Allah, seorang wanita Yahudi masuk ke rumahnya penyair penyair Irak, berkebangsaan Arab. Dia masuk ke dalam rumah Ahmad Ar-Rasyid ini dan menangis. Kepada wanita tua Yahudi ini, Ar-Rasyid berkata, "Ya jadda lima tabkin, afalam takun liqaumika baladun?" Wahai ibu, wahai nenek, kenapa Anda menangis? Bukankah kaum Anda, bangsa Anda sekarang punya negara? Apa kata sang nenek? Benar apa yang dikatakannya. Tapi berdasarkan nas-nas dalam Taurat, bangsa Zionis Yahudi, bangsa Yahudi tidak akan pernah lama merasakan kemerdekaannya setelah hari ini kecuali hanya 76 tahun saja. 76 tahun itu disebutkan di dalam Taurat versi mereka, sekali lagi. Ini Bani Israel, Israiliyat. Nah, kalau kita lihat, para mulai rahmati Allah, pada tanggal 15 Mei 1948 itu bertepatan dengan tahun 1367 Hijriah. Artinya di tahun 1367 Hijriah, Israel memproklamirkan berdiri negara mereka di tanah Palestina. Nah, kalau ini dihitung berdasarkan angka tadi, ditambah 76, maka akan menghasilkan angka 1443 Hijriah. Itu bertepatan dengan tahun 2022. Ini belum terjadi, tapi beritanya sudah ada di dalam Quran dan hadis. Inilah yang disebut dengan nubuah Quraniyah. Makanya yakin Muhammad Bassam Nahajar bahwa Israel itu akan hancur. Dan beliau memprediksi angkanya 2022. Asumsi yang pertama dibangun atas pernyataan ini. Yang kedua, satu-satunya surat di dalam Al-Quran yang berbicara tentang hukuman bangsa Yahudi atas kehancuran mereka nanti, ya, atas kerusakan yang mereka lakukan, itu ada di dalam Quran surat Al-Isra saja. Ayat ke-4 sampai ayat ke-8 dan 104.
Nah kalau kita hitung ternyata dari ayat keempat sampai ayat ke-104 itu ternyata qadarullah. Allah menakdirkan tersusun atas 1443 kata. Kata di dalam bahasa Arab ada 3 jenis. Ada isim, kata benda. Ada fi'il, kata kerja. Ada huruf, kata sandang, kata sambung dan sebagainya. Itu dihitung ada 1443 kata. Apakah ini sebuah kebetulan? Bukan. Ini nubuah Qur'aniyah. Dan angka 1443 bertepatan dengan angka hasil dari penyembelahan merdekanya Yahudi ditambah 76 tahun masa mereka merdeka di muka bumi. Dan 1443 bertepatan dengan 2022. Nah kalau Yahudi ini hancur pertanyaannya, apakah kita akan menjadi penonton atau pelaku? Karena siapapun pasukan yang menghancurkan Yahudi itulah pasukan yang terbaik. Sebagaimana Rasulullah memuji pasukan Muhammad Al-Fatih. Ya. Baik, Bapak dan Rahmatullah, ini asumsi yang kedua. Asumsi yang ketiga yang dibangun oleh Dr. Muhammad Basam Nahajarar. Beliau mencatat apa yang terjadi di tahun 1982. Saat itu Israel dipimpin oleh seorang Perdana Menteri yang perempuan dan dia adalah teroris. Ya. Ada satu namanya terorisnya. Dia nama terorisnya yang kelompok yang sangat radikal, ekstrim dan kejam. Nah, Menachem Begin. Di tahun 1982, Israel melakukan invasi ke Libanon dan berhasil merebut dataran tinggi Golan dari kaum muslimin Palestina dan Libanon. Akhirnya apa? Dataran tinggi Golan dipegang oleh mereka. Ya. Saat itu, dalam ceramahnya, Menachem Begin berkata, berdasarkan nas-nas dalam Taurat, sesungguhnya Israel hanya akan menikmati masa kemerdekaan mereka setelah tahun ini hanyalah 40 tahun saja di muka bumi ini. Saat itu tahun 1982, tambah 40 berapa? 2022. Pertama sekalian, sama dengan angka yang tadi. Nah yang keempat, dan ini juga menarik, mudah-mudahan Allah mewujudkannya, mudah-mudahan. Ya, kenapa kita masih mengatakan mudah-mudahan? Ini nubuah pemberitaan, waktunya hanya Allah yang tahu. Itu sifatnya nubuah. Ya, kalau disebutkan angkanya bukan nubuah namanya. Baik, teman-teman sekalian, apa yang keempat terkait dengan komet Halley. Ya. Dalam mitos yang diyakini oleh bangsa Yahudi, datangnya komet Halley itu mengisyaratkan dua hal. Ya. Mengisyaratkan dua hal. Apa dua hal tadi? Hancurnya satu bangsa dan lahirnya satu bangsa. Nah, Allah menakdirkan ternyata, qadarullah, komet Halley itu melintas setiap 76 tahun sekali. Setiap 76 tahun sekali, komet Halley ada pada titik terjauh dan itu dekat terlihat dengan bumi. Bersinggungan dengan orbit bumi, sehingga bisa terlihat dari bumi. Qadarullah itu terjadi di tahun 1948, tahun Israel berdiri sebagai negara penjajah. Kata mereka, kalau komet Halley datang, itu isyarat dua hal. Hancurnya satu negara dan bangkitnya, lahirnya satu negara. Kita ambil angka 76 tahun. Israel memproklamirkan berdirinya tahun 1936. Tambah 76, hasilnya 1443. Bertepatan dengan 2022. Itu isyarat angka kehancuran Israel. Lalu Palestina lahirnya kapan? Merdeka ketika zaman Imam Mahdi. Kapan itu terjadi? 1948 ditambah 76 ternyata menghasilkan angka 2024. Dan kita sering menghitung kalau angka 2024 adalah isyarat kebangkitan khilafah. Artinya Palestina lahir dan merdeka. Inilah dua hal yang kemudian dicatat oleh Dr. Basam Nahajarar. Ya, dan beliau mempresentasikan ini di hadapan ulama Indonesia di Malaysia. Salah satunya adalah yang menerjemahkan sendiri. Buku ini diterjemahkan oleh, lupa lagi saya namanya. Ya, penulis terkenal di Indonesia, wartawan senior juga ya. Bukan Ecep Rosidi, bukan. Ya, adalah penampilan saya lupa lagi namanya.